Abu Bakar Siddiq terhadap sahabat Rasulullah. Beliau berkata, jika tembok hitam di depanku ini Muhammad mengatakannya putih, sesungguhnya aku akan membutakan mataku dari penglihatan yang hitam. Saya akan katakan bahwasanya tembok itu berwarna putih. Jadi saking yakinnya Abu Bakar ini terhadap sahabatnya Rasulullah. Jadi apapun yang dikatakan Rasulullah, apapun yang diceritakan Rasulullah terhadap wahyu yang Rasulullah terima, Abu Bakar pasti akan mempercayainya dengan betul-betul keyakinan yang sangat-sangat percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah mampir di video saya kali ini. Di video kali ini saya akan bercerita atau membahas tentang siapa sih sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq. Jadi mungkin kalau kita mendengar Abu Bakar Siddiq di saat kita sholat tarawih, jadi Bilal sering menyebutkan sahabat pertama Abu Bakar Siddiq. Siapa sih Abu Bakar Siddiq ini? Jadi Abu Bakar Siddiq ini teman-teman bukan nama sebenarnya. Jadi nama sebenarnya beliau ini adalah Abdullah. Tapi saat lahir Abu Bakar Siddiq ini nama ayahnya Abu Kuhafa dan ibunya Ummul Khair. Jadi ketika Abu Kuhafa ini mendapatkan keturunan atau anak seorang laki-laki, itu biasanya dari keturunan itu selalu meninggal dunia. Atau kalaupun lahir dalam keadaan yang tidak sempurna, maaf ya teman-teman. Jadi ibunya Ummul Khair ini bernazar, jika nantinya mereka dikaruniai seorang putra yang lahir dengan selamat dan sempurna, maka akan diwakafkan atau menjadi hambanya Ka'bah. Makanya diberi nama Abdul Ka'bah. Itu saat beliau belum Islam. Kemudian setelah Islam, nama beliau berubah menjadi Abdullah. Sedangkan Abu Bakar ini banyak ulama meriwayatkan, menafsirkan bahwanya Bakar ini artinya orang yang awal-awal sekali masuk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ dinamakan Abu Bakar. Sedangkan Siddiq nanti ada keunggulan lainnya teman-teman ya. Kenapa beliau sampai digelari Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Jadi seperti itu. Nah, Abu Bakar Siddiq ini berasal dari suku Taim. Jadi suku Taim ini suku yang sangat masyhur saat itu, dan beliau merupakan kepala suku Taim. Jadi suku Taim ini saat itu bertugas sebagai pengelola diat atau mengurus masalah diat. Jadi diat di sini misalnya antara suku itu terjadi perselisihan atau bahkan pembunuhan. Jadi suku yang melakukan kesalahan itu misalnya didenda atau diberi diat. Jadi yang nanti suku yang terkena denda itu membayar diatnya atau dendanya ke sukunya Abu Bakar, baru kemudian sukunya Abu Bakar, suku Taim tadi, menyelesaikan kepada suku yang terkena musibah itu. Jadi kemudian unggulan Abu Bakar yang selanjutnya, keunggulannya, beliau ini ahli dalam mengetahui silsilah orang-orang Arab saat itu. Jadi kalau misalnya mereka ingin mengetahui si Fulan ini berasal dari suku mana dan kemudian terputus, maka mereka pergilah ke Abu Bakar karena Abu Bakar sangat mengerti sekali tentang silsilah keturunan orang-orang Arab pada saat itu. Secara fisik, Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah ini dikatakan mempunyai perawakan yang tinggi sedang, tidak terlalu tinggi, kemudian mempunyai warna kulit yang sangat putih. Makanya nanti salah satu anak beliau yang menjadi istri Rasulullah, Aisyah, itu kan terkenal dengan memiliki kulit putih yang kemerah-merahan, sampai beliau digelari oleh Rasulullah sebagai Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, karena mungkin keturunan dari Abu Bakar itu karena putih akhirnya kemerah-merahan seperti itu. Kemudian profesi beliau ini adalah seorang pedagang yang mahir.
Nah, dari situlah di Mekah saat itu ada semacam perumahan yang khusus memang ditempati oleh orang-orang yang profesinya sebagai pengusaha atau pedagang sukses saat itu. Termasuklah di komplek itu ada istrinya Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dari riwayat banyak mengatakan bahwasanya perkenalan antara Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq itu terjadi saat Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah dan Rasulullah ikut tinggal bersama Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar Siddiq yang kemudian akan menjadi sahabat sejatinya sampai ke surga. Kemudian pernikahan, kehidupan rumah tangganya Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq ini teman-teman tercatat 4 kali menikah. 2 kali sebelum masa kenabian dan 2 kali selanjutnya setelah masa kenabian. Pertama, Abu Bakar Siddiq menikah dengan Utailah binti Abdul Uzza. Dari perkawinan ini mendapatkan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama bernama Abdullah, yang kedua perempuan bernama Asma bin Abu Bakar. Nantinya Asma inilah yang akan berperan mengantarkan bekal atau makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Tsur. Kemudian pernikahan kedua dengan Ummu Rauman, juga mendapatkan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki dengan Ummu Rauman bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian yang kedua Aisyah binti Abu Bakar yang nantinya akan menjadi istri Rasulullah. Nah, Abdurrahman ini, saudaranya Aisyah ini, itu ada riwayat tersendiri teman-teman. Saat Abu Bakar sudah memeluk Islam, Abdurrahman ini masih kafir. Jadi pada saat terjadi perang Badar, itu Abdurrahman bercerita bahwasanya di saat perang Badar itu dia melihat ayahnya mencarinya, tapi Abdurrahman selalu menghindar supaya tidak ketahuan oleh ayahnya di mana keberadaan Abdurrahman. Makanya kata Abu Bakar berkata kepada Abdurrahman, sesungguhnya jika saat perang Badar itu saya bertemu denganmu, tentu aku akan membunuhmu. Bagi Abu Bakar, iman tidak ada tawar-menawar. Pada saat itu memang posisi Abdurrahman membela kaum Quraisy. Kemudian pernikahan selanjutnya yang ketiga dengan Habibah binti Kharijah. Jadi Kharijah ini saat nantinya Abu Bakar berhijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan Kharijah ini. Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah. Nah, Kharijah ini mempunyai seorang anak bernama Habibah binti Kharijah. Kemudian dinikahkan dengan Abu Bakar Siddiq. Kemudian nanti akan mendapatkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ummu Kulsum. Tapi Ummu Kulsum ini lahir ketika Abu Bakar sudah meninggal dunia. Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Asma binti Umais dan melahirkan 1 orang anak bernama Muhammad. Julukan Siddiq ini teman-teman, tadi kalau Abu Bakar, Bakar artinya orang yang paling awal-awal beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk Siddiq ini ketika peristiwa turunnya wahyu pertama kali di Gua Hira dan Rasulullah ketakutan saat itu, kemudian dia pulang menceritakan kepada istrinya Khadijah, kemudian Khadijah beriman, dan orang selanjutnya yang Rasulullah kabarkan tentang peristiwa itu adalah sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq saat mendengar itu, tanpa bertanya apa-apa, beliau langsung mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi dalam beberapa hadis, Rasulullah menceritakan bahwasanya setiap kali dia mendakwahkan Islam kepada siapapun, itu biasanya masih ada pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Hanya Abu Bakarlah yang tidak bertanya apapun, langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di saat itu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika saya sudah beriman, sudah menjadi seorang muslim,
apa yang harus saya kerjakan. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya sebarkan, kabarkan Islam ini bahwasanya risalah ini sudah datang. Tanpa menunggu lama-lama ya teman-teman, di hari beliau beriman itu, beliau langsung menemui sahabat dekatnya Utsman bin Affan. Kemudian dia menceritakan risalah kenabian itu, dan qadarullah Utsman bin Affan pun bersyahadat di tangannya Abu Bakar Siddiq pada hari itu juga. Jadi setiap kebaikan, setiap amal perbuatan baik yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, tentu Abu Bakar Siddiq juga akan memanen pahala dari kejadian tersebut. Setelah dari rumah Utsman bin Affan, beliau bergerak kembali menuju sahabatnya yang selanjutnya, yaitu Zubair bin Awam. Dan qadarullah, Zubair pun ikut memeluk Islam di hari yang sama. Tidak cukup hanya di situ, setelah Zubair bin Awam bersahadat, kemudian Abu Bakar Siddiq mencari teman yang berikutnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf juga bersahadat. Kemudian dia menemui Tolha bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi 6 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya bersyahadat melalui lisan atau tangannya Abu Bakar Siddiq. Jadi kebayang ya teman-teman betapa besarnya pahala yang diterima oleh Abu Bakar Siddiq ketika ke-6 orang yang dia ajak lewat dakwahnya itu memeluk Islam, berbuat kebaikan. Abu Bakar bin Siddiq juga memanen pahala dari ke-6 orang tersebut. Jadi itu. Terus yang kedua, pada saat peristiwa Isra Mi'raj, pada saat kaum Quraisy dikumpulkan dan mendengar cerita Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj, di situ terjadi chaos atau kisruh. Bahkan orang Quraisy mengatakan bahwasanya Rasulullah itu sudah gila. Tidak mungkin seseorang bisa pergi dari Mekah ke Palestina dan kemudian lanjut lagi perjalanan ke Sidratul Muntaha, kecuali orang ini orang yang sudah gila otaknya mengarang-arang cerita. Tetapi Abu Bakar meyakini bahwasanya peristiwa itu benar-benar terjadi. Bahkan saking yakinnya Abu Bakar Siddiq terhadap sahabatnya ini Rasulullah, beliau berkata, jika tembok hitam di depanku ini Muhammad mengatakannya putih, sesungguhnya aku akan membutakan mataku dari penglihatan yang hitam. Saya akan katakan bahwasanya tembok itu berwarna putih. Jadi saking yakinnya Abu Bakar ini terhadap sahabatnya Rasulullah. Jadi apapun yang dikatakan Rasulullah, apapun yang diceritakan Rasulullah terhadap wahyu yang Rasulullah terima, Abu Bakar pasti akan mempercayainya dengan betul-betul keyakinan yang sangat-sangat percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keunggulan-keunggulan Abu Bakar Siddiq terhadap perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan risalah dakwah Islam ya teman-teman. Jadi pernah waktu Rasulullah sudah mendekati wafatnya, itu dia pernah berkhutbah di Madinah bahwasanya seluruh sahabat diperintahkan untuk menutup pintu-pintu rumahnya yang terkoneksi langsung dengan Masjid Nabawi. Itu semua diperintahkan untuk menutup kecuali pintu rumahnya Abu Bakar. Makanya sampai sekarang di Madinah itu masih ada tempatnya ya teman-teman. Jadi saking istimewanya Abu Bakar ini di hati Rasulullah. Jadi beberapa kali Rasulullah ini bersabda bahwasanya jika Allah menyuruh aku mengangkat seorang untuk menjadi khalil, khalil itu maksudnya kekasih selain Allah, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi tentu tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh menyuruh kita untuk mencintai seseorang itu melebihi. Tapi kedudukan Abu Bakar Siddiq sangatlah istimewa di hati Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar Siddiq ini juga selain sangat dicintai oleh Rasulullah, beliau pun juga mencintai Rasulullah SAW.
Jadi pernah ada suatu peristiwa di sekitaran Ka'bah, pada saat itu Rasulullah lagi berdakwah, kemudian dia dikeroyok oleh kaum Quraisy saat itu, dan tidak ada seorang pun mau membelanya. Kemudian datanglah Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi tameng untuk Rasulullah yang saat itu mau dikeroyok. Jadi saking sadisnya pengeroyokan saat itu, darah di mana-mana sudah mengucur dari hidungnya sahabat Abu Bakar Siddiq ini. Bahkan katanya tidak bisa dibedakan mana hidungnya, mana matanya, saking bengkaknya menerima pukulan-pukulan dari kaum Quraisy yang saat itu sudah dipenuhi amarah. Jadi sudah kesetanan, membabi buta menyerang Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi saking menderitanya Abu Bakar Siddiq saat itu, akhirnya dia sudah tidak mampu menahan pukulan-pukulan itu sampai Abu Bakar itu pingsan ya teman-teman. Jadi digotong ke rumahnya, sampailah di rumahnya dirawat oleh ibunya, dan saat sore harinya beliau bangun dari pingsan itu, pingsan setelah dikeroyok itu, kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, dia bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Jadi dia tidak peduli lagi dengan keadaannya. Yang dia khawatirkan adalah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya berkata, sehatkanlah dulu dirimu. Tapi Abu Bakar mendesak, dia pengen tahu bagaimana keadaan Rasulullah setelah terjadi peristiwa itu. Kemudian ibunya menyuruh seorang sahabat perempuan untuk ke rumah Rasulullah dan langsung melihat keadaan Rasulullah. Tapi Abu Bakar masih merasa tidak puas sebelum dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Rasulullah dalam keadaan baik. Bahkan dia ketika mau disuapi makan oleh ibunya, beliau menolak, dia tidak mau makan sebelum dia melihat sahabatnya secara langsung. Akhirnya dengan digotong atau digendong, Abu Bakar menemui Rasulullah dan dia merasa tenang setelah melihat keadaan Rasulullah yang dalam keadaan baik-baik saja. Dan di peristiwa itu juga Abu Bakar Siddiq meminta Rasulullah untuk mensyahadatkan ibunya. Alhamdulillah. Jadi juga di dalam riwayat dikatakan bahwasanya ayahnya, ibunya, anak-anaknya dan semua istri Abu Bakar Siddiq dan keturunannya itu alhamdulillah bersyahadat dan memeluk agama Islam. Kemudian kalau kita berbicara tentang Abu Bakar Siddiq, ada lagi satu peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah yang tidak luput dari peran Abu Bakar Siddiq, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Jadi saat memang pada saat itu kaum Quraisy memang sudah bulat untuk membunuh Rasulullah, kemudian dari pihaknya kaum muslimin sudah merencanakan bahwasanya di malam itu Rasulullah akan bertolak menuju Madinah, dan orang yang akan menggantikan tidur di kasurnya Rasulullah sudah ditetapkan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata Allah langsung yang memerintahkan kepada Rasulullah sebagai pendamping atau sahabat yang menemani Rasulullah menuju Madinah malam itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi setelah beliau mendapat perintah dari Rasulullah yang langsung diperintah oleh Allah, kemudian Abu Bakar langsung menyiapkan keperluan apa saja yang dibutuhkan Rasulullah untuk melaksanakan hijrah ke Madinah malam itu. Jadi Abu Bakar sudah menyiapkan unta sebagai tunggangan mereka nantinya untuk menuju ke Madinah, dan dia sudah menyiapkan seorang budak juga, budak beliau yang sudah dia merdekakan untuk mengembala, mengiringi jejak unta Rasulullah dan Abu Bakar nanti. Jadi tidak ada jejak tersisa, karena setelah unta itu melewati jalan itu, nantinya budaknya Abu Bakar ini akan mengembala kambing di sepanjang bekas jejak untanya Rasulullah. Jadi bisa mengecoh jika nantinya kaum Quraisy mencari Rasulullah dan Abu Bakar yang ingin berhijrah itu. Kemudian putrinya Asma bin Abu Bakar tadi
itu diperintahkan untuk mengantarkan perbekalan ke Gua Sur, tempat mereka nantinya akan bersembunyi. Jadi Gua Sur ini justru berlawanan arah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau misalnya di sini Mekah, harusnya ke Madinah itu ke sini, tapi Gua Sur itu ke sini sebagai untuk mengecoh kaum Quraisy ini mencari mereka. Jadi pada saat sampai ke Gua Sur, di perjalanan itu Abu Bakar ini sangat gelisah. Dia takut sekali nanti tiba-tiba kaum Quraisy sudah datang menghadang. Jadi ketika dia berdiri di sebelah kanan Rasulullah, dia gelisah, pindah ke sebelah kiri, kemudian pindah ke depan, pindah ke belakang. Jadi Rasulullah sambil beliau membaca Quran di atas unta itu, dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tenanglah, sesungguhnya kita tidak hanya berdua dalam perjalanan ini. Allah bersama kita." Baru pada saat itu Abu Bakar merasa tenang. Kemudian sampailah mereka di Gua Sur, dan sebelum memasuki Gua Sur, Abu Bakar memeriksa dahulu keadaan di dalam gua itu. Jadi dia melihat banyak sekali lubang-lubang yang mungkin bisa terlihat oleh kaum Quraisy jika mereka berdua bersembunyi di dalam itu. Jadi dengan sigap Abu Bakar mengambil kain yang dia bawa, kemudian menyumpal seluruh lubang-lubang itu. Nah, qadarullah, ternyata masih ada 2 lubang lagi yang belum tertutup oleh kain yang dia bawa. Akhirnya Abu Bakar masuk, kemudian mempersilakan Rasulullah masuk. 2 lubang yang tidak tertutup oleh kain itu Abu Bakar tutup dengan kakinya. Kemudian Rasulullah karena kelelahan akhirnya tertidur di pangkuannya Abu Bakar. Dan ternyata saat menutupi lubang itu dengan kakinya, ada hewan, jadi diperkirakan apakah itu kalajengking atau bahkan ular yang menyengat kaki Abu Bakar. Saking menahan sakitnya, Abu Bakar tidak mau membangunkan Rasulullah yang saat itu sedang tertidur lelap. Kemudian beliau menangis, saking menahan sakitnya, dan air matanya itu menetes tepat di mukanya Rasulullah yang sedang tertidur. Akhirnya Rasulullah terbangun dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian Abu Bakar berkata bahwasanya kakinya itu disengat oleh binatang. Kemudian dengan mukjizat Rasulullah langsung mengobati dan beliau pun sehat. Dan akhirnya keduanya selamat sampai ke Madinah dan hidup di Madinah bersama Rasulullah. Kemudian juga di episode video saya sebelumnya tentang Sirah Nabawiyah saat wafatnya Rasulullah, juga di situ kita melihat pribadinya Abu Bakar ini pribadi yang sangat tenang, lembut, dan bijak sekali. Jadi pada saat peristiwa meninggalnya Rasulullah, seluruh kota Madinah saat itu agak kisru ya teman-teman, agak kacau karena mereka tahunya pada saat subuh itu Rasulullah bisa mengimami mereka keluar dari kamarnya dan ikut dengan para sahabat untuk melaksanakan sholat subuh. Dan ternyata pas waktu duha beliau wafat. Jadi banyak sekali di antara para sahabat itu yang tidak mempercayai peristiwa itu, termasuklah sahabat Abu Umar bin Khattab yang marah-marah bahkan berkata, "Jika ada di antara kalian yang mengatakan bahwasanya Rasulullah meninggal, maka akan aku tebas lehernya menggunakan pedangku sendiri." Tetapi Abu Bakar tadi dengan tenang dia melihat langsung tubuhnya Rasulullah yang memang benar pada saat itu sudah wafat. Beliau dengan tenangnya mengusap kening sahabatnya, kemudian mengecup kening Rasulullah dan berkata, "Wahai kekasih Allah, sesungguhnya janji Allah telah datang kepadamu dan engkau tidak akan menemui kematian untuk selanjutnya." Jadi memang janji maksudnya itu memang kematian ini sudah dijanjikan Allah dan ini sudah datang. Kemudian beliau pergi ke Masjid Madinah yang pada saat itu sedang kisruh tadi. Kemudian beliau menenangkan Umar bin Khattab dan berkata,
yang sangat masyhur sekali kalimatnya, bahwasanya jika kalian menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Tapi jika kalian menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan kekal. Nah, jadi dari peristiwa ini, teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya memang persahabatan beliau ini tidak hanya dilandasi oleh kepentingan dunia, tapi memang betul-betul ikhlas kepentingannya untuk kepentingan Islam, kepentingan akhirat, dan kepentingan kita para pengikut Rasulullah SAW. Nah, terima kasih teman-teman. Jika ada yang kurang, boleh kalian tambahi di bawah ya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Tunggulah untuk video-video selanjutnya. Insya Allah saya akan mengisahkan tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, atau bahkan insya Allah nantinya akan bercerita tentang kisah-kisah orang-orang yang diberikan keistimewaan, orang-orang terbaik sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.